Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata kuliah statistik. Kemarin kita sudah memasuki pada bab selanjutnya, yaitu masalah penelitian komparasi atau perbedaan. Maka macam-macam penelitian komparasi akan kita pelajari pada kuliah saat ini. Teknik analisa komparasi ada dua. Yang pertama yaitu t-test, itu berdasarkan pada mean atau rata-rata. Yang kedua adalah chi-kuadrat atau J-square test, ini berdasarkan frekuensi. Jadi kalau berfrekuensi namanya chi-kuadrat, kalau rata-rata ini. Nah, masing-masing masih dibagi lagi, yaitu data kecil yaitu apabila kurang 30 dan data besar bila lebih dari 30. Ini juga masih bagi lagi, yaitu kedua sampel satu sama berhubungan, ada hubungan. Berarti sesudah dan sebelum itu sampelnya sama, atau yang kita bedakan objeknya itu satu. Sedangkan yang kedua yang itu sampelnya tidak ada hubungan, berarti kita membedakan dua barang atau dua objek yang berbeda. Jadi kalau kedua sampel tidak ada hubungan, ini objeknya berbeda. Kalau yang berhubungan itu objeknya berbeda. Ini macamnya sama semua ini. Kita sekarang pada t-test untuk data kecil atau kurang 30 yang kedua sampelnya mempunyai hubungan atau objeknya sama. Jadi kita mencari perbedaan objek sama. Dalam objek yang sama kita cari perbedaan. Tujuannya adalah memahami teknik analisis komparasi indikator, yaitu t-test sampel kecil yang ada hubungan. Rumusnya ini, jadi kita nanti ini T t-test, T-nya T operasional, terus MD yaitu M itu mean rata-rata, D deviasi. Rata deviasinya ini standar error mean deviasi. Ini MD, maka MD sama dengan sigma D, jumlah deviasi dibagi dengan N. Sedangkan untuk yang ini SEMD yaitu SD dibagi dengan N-1. Kita tahu SD sama dengan standar deviasi yaitu sigma D kuadrat bagi N dikurangi D bagi N dikuadratkan. Nanti setelah ketemu T, hasil T observasi lalu kita interpretasikan. Jika T sama dengan atau lebih besar dari T tabel, maka hipotesis yang tidak ada perbedaan mean dari kedua sampel ditolak. Jika T lebih kecil dari T tabel, maka hipotesis nihil mengatakan tidak ada perbedaan dari kedua sampel diterima. Atau derajat kebiasaan ini, atau nanti secara sederhana apabila T-nya kita hitung itu lebih besar dari tabel, maka ada perbedaan. Secara sederhananya demikian. Contoh skor yang melambangkan sikap gagal atau sikap gagal 20 mahasiswa saat pretest dan post-test. Datanya demikian. Ini data kita pretest dan post-test untuk mata pelajaran fikih. Ini ada 20 siswa. Ini berarti objeknya, karena berhubungan objeknya sama. Subjeknya ini ada 20. Nah, anak perlakuannya berbeda. Yang pertama pretest ini 78, post-testnya ini. Jadi ini pretest, ini post-test. Ini menunjukkan kita mau mengetahui, meneliti tentang perbedaan pada objek yang sama. Ini berarti sampelnya berhubungan atau objeknya sama, yaitu 20 siswa ini. Yaitu antara pretest dengan post-test itu ada perbedaan atau tidak. Sehingga mungkin pertanyaan kita ajukan yang pertama, judulnya apa, hipotesa, perhitungan, analisis, lalu kesimpulannya. Kita lihat judulnya berarti studi komparasi nilai pretest dan post-test kelas, misalnya kelas 7 mata pelajaran fikih di MT51 Klaten. Maka hipotesanya ada komparasi atau ada perbedaan nilai pretest dan post-test. Hipotesa tidak ada komparasi atau tidak ada perbedaan. Nah, nanti perhitungan kita buktikan
nanti T nya ketemu 3,590. T tabelnya ini jelas ini lebih besar dari tabel, maka nanti kesimpulannya ada komparasi atau ada perbedaan nilai pretest dan posttest kelas 7. Berarti itu kalau ada perbedaan itu berarti posttestnya lebih baik daripada pretest, berarti proses kegiatan belajar mengajar itu berjalan dengan baik karena antara sebelum dan sudah itu ada peningkatan perbedaan. Nah, bagaimana untuk perhitungannya? Kita lihat untuk perhitungan ini pesan siswa ada 20, ini siswa 20. Lalu untuk mapel pretestnya kita masukkan di sini, posttestnya di sini. Lalu kita cari D-nya, deviasi perbedaan, berarti dari pretest dikurangi dengan posttest, sehingga ini 78 kurang 75. Terus ini 60 kurang 8, ini kita kalau kita buat sama dengan demikian itu, dan ini 78 di B4 dikurangi dengan yang ada di ini C4 demikian. Nah, setelah ini ketemu, lalu kita copy, kita pastikan D sampai sini. Setelah ketemu D, maka kita kuadratkan, yaitu 2 kuadrat B ini, jadi ini dikuadratkan demikian. Banget. Kuadrat demikian. Setelah itu lalu ini di copy, ini dikuadratkan sama dengan ini kuadrat, demikian kuadrat simbolnya ini kuadrat. Nah, setelah itu ini di copy ke bawah. Setelah itu kita lihat yang pertama adalah untuk rata-rata atau MD, maka ini kita cari rata-ratanya, D-nya ini kita blok demikian. Nah, ini ternyata ini jumlahnya adalah 90, maka rata-ratanya adalah 90 ini bagi 20, sehingga ketemunya adalah 4,5. Jadi MD ketemunya adalah 4,5. Setelah ketemu MD nya 4,5, kita cari selanjutnya yaitu untuk SD. Kita lihat SD, kita masukkan sigma D kuadrat, ini D kuadratnya ini 1002, kita masukkan dibagi dengan hanya 20, 1002 bagi 20 ketemunya 50,1. Terus itu D di bagian kuadrat, berarti D nya ini yaitu 90 dibagi 2 berarti 4,5, dikuadratkan berarti ketemunya adalah 20,25. Setelah demikian 50,1 kurangi 20,25 ketemunya ini dikuadrat lalu diakar, sehingga ini ketemu, ini adalah SD nya. Setelah ini ketemu SD, maka kita mencari SEMD, di mana SD ini, sehingga kita masukkan SD sini 5,46 dibagi dengan akar N-N, nah ini ada 20 kurangi 1,19, akar dari 19 itu ini 4,35, sehingga akhirnya SEMD 5,46 dibagi 4,3 ketemunya 1,25. Setelah ini ketemu, kita masukkan titik, MD nya 4,5, SEMD nya 1, ini, sehingga T nya ketemu ini 3,59. Kita lihat di tabel. Pada tabel ini ketemunya demikian, yaitu 2,092, sehingga kalau demikian kesimpulannya karena ini
jauh lebih besar, jadi maka ada perbedaan yang signifikan atau meyakini. Sehingga ini kesimpulannya ini. Ya, kalau demikian ini tadi proses perhitungan sudah kita temukan T-nya sekian, sehingga kesimpulan ada komparasi atau ada perbedaan nilai pretest dan posttest kelas 7 mata pelajaran fikih di MTS Muhammadiyah 1 Klaten. Kami kira cukup untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.